Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, saya Anastasia Maulida. Teman-teman boleh panggil saya Coach Anas. Tujuan pembuatan video kali ini, saya akan memberikan teman-teman semua pelatihan sesuai dengan tema judul kita yang berjudul Mengenali Diri Sendiri. Let's find the real you self-concept. Di sini teman-teman ada nggak sih yang merasa kesulitan nih untuk mengenali diri sendiri? Nah, kita langsung masuk ke materi kita yang pertama, yaitu aspek-aspek self-concept, yang mana dikemukakan oleh Carl Rogers pada tahun 1959. Nah, menurutnya self-concept ini memiliki 3 aspek teman-teman. Yang pertama ada self-image, yang mana self-image ini merupakan pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri saat itu. Yang kedua ada ideal self, yaitu gambaran tentang siapa yang ingin kita jadi atau cita-cita dan standar pribadi. Nah, selanjutnya ada self-worth, di mana merupakan sebuah penilaian teman-teman. Jadi, sejauh mana nih seseorang itu merasa dirinya berharga atau bernilai. Di mana penilaian ini dimulai sejak masa kanak-kanak dan sangat dipengaruhi oleh pengalaman, terutama bagaimana orang lain memperlakukan kita. Baik, kita langsung next ke materi berikutnya, yaitu definisi self-concept menurut Carl Rogers. Nah, definisi self-concept menurut Carl Rogers adalah self-concept adalah keseluruhan pandangan dan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri yang terbentuk dari pengalaman serta interaksi dengan lingkungannya. Nah, selanjutnya kita bahas materi berikutnya, yaitu mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi self-concept. Teman-teman, Carl Rogers juga menyertakan nih faktor-faktor penting yang dapat mempengaruhi self-concept. Di antaranya yang pertama adalah pengalaman dan interaksi sosial, di mana pengalaman yang kita dapat dan interaksi sosial kita dengan teman, dengan keluarga, itu ternyata dapat membentuk bagaimana penilaian kita terhadap diri kita sendiri atau self-concept. Yang dua ada unconditional positive regard, yaitu penerimaan tanpa syarat. Nah, ketika seseorang diterima dan dicintai tanpa syarat, ini akan membantu individu tersebut membentuk konsep diri yang positif, begitu juga sebaliknya. Kemudian yang selanjutnya ada self-awareness, di mana kondisi ketika seseorang menyadari perasaan, perilaku, serta pikiran dirinya sendiri. Dan yang terakhir ada self-evaluation, yang mana seseorang tuh menilai dirinya sendiri berdasarkan standar pribadi dan pencapaiannya. Baik, kita langsung masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai bagaimana sih strategi membentuk self-concept yang baik. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah self-acceptance atau menerima diri kita, teman-teman. Jadi, hal yang dapat kita lakukan pertama kali adalah menerima diri kita apa adanya, termasuk kelebihan dan kekurangan kita. Yang kedua ada congruence, yaitu mengusahakan tanpa memaksakan diri untuk menjadi individu yang kita inginkan. Yang ketiga, lingkungan dan pengalaman positif. Jadi teman-teman boleh mencari lingkungan yang positif yang dapat memberikan pengalaman yang positif pula. Nah, selain strategi yang telah saya sebutkan tadi, teman-teman boleh mencoba dengan sebuah tugas yang akan saya sampaikan ini. Jadi kalian boleh membuka sebuah kertas kosong, kertas HVS, di mana di bagian tengah kalian menggambar makhluk hidup, boleh manusia, tumbuhan atau hewan. Kemudian di bagian pojok kanan kalian tulis nama dan meliputi identitas kalian yang lain. Di bagian kanan samping gambar kalian tulis 3 kelebihan dan bagian kiri gambar kalian tulis 3 kekurangan, serta di bagian bawah gambar kalian tulis cita-cita kalian. Nah, tugas ini diharapkan dapat membantu nih menjadi strategi awal untuk teman-teman mengenali diri kalian sendiri. Akhir kata yang ingin saya sampaikan adalah self-concept bukanlah bawaan lahir, tetapi dibentuk dan terbentuk. Saya Anastasia Maulida, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.